Halo Sobat Cendekia, ketemu lagi ya di BC Podcast. Ya ini kita ada ruangan baru nih teman-teman ya, walaupun lagunya sedikit kelap-kelip ya biar meriah. Nah, untuk mengawali podcast kita ini, kita mau ngebahas satu program di BC namanya Ekopis. Dan di sini udah hadir dua narasumber keren, ada Aurel dan juga Pak Fitro. Halo. Mungkin bisa kenalan dulu dari Pak Fitro lebih dahulu. Oke, terima kasih. Nama saya Fitroh Dwi Nugroho. Saya di sini sebagai pendamping dari Ekopis. Oke. Kalau Aurel? Kalau saya itu lengkapnya itu Aurel Putri Yulina, tapi familiarnya itu dipanggil Aurel. Nah di sini saya tuh sebagai ketua Ekopis di BC ini. Oke, dan saya di sini Sia, salah satu staf media yang akan menjadi host pada podcast kita hari ini. Nah, mungkin sobat-sobat cendekia ini masih pada bingung nih, apa sih yang dimaksud sama Ekopis? Mungkin siapa yang mau tanya? Oke, Aurel, silakan. Nah jadi Ekopis itu tuh sebenarnya tuh latar belakangnya tuh pengen kayak membuat teman-teman lain tuh kayak buang sampah. Jadi kayak pelopor utama, kayak faktor sosial biar teman-teman yang lain tuh gemar untuk membuang sampah. Jadi kayak suka mengingatkan, memberi contoh yang buat teman-teman lain gitu sih. Oke, maksudnya membuang sampah itu membuang sampah yang gimana ya, Aurel? Oke, jadi lebih lengkapnya membuang sampah itu kayak dipilah juga, dipilah di asrama, di tempat sekolah, ataupun nanti waktu buang ke TPA-nya juga nanti dipilah gitu. Oh, jadi lebih tepatnya Ekopis itu kayak salah satu cara pengolahan sampah di BC sendiri gitu ya? Iya. Oke, gitu. Nah, kok bisa sih ada program Ekopis sendiri? Jadi itu awalnya itu BC itu kan dulunya itu kurang banget di pengolahan sampah ya. Jadi salah satu penyebabnya itu karena SDM murid-murid di sini tuh masih belum sadar, belum jelas gitu. Nah, jadi kita menemukan salah satu faktor yaitu faktor sosial. Jadi kayak orang-orang tuh kayak melihat teman buang sampah tuh ya udah buang sampah, habis itu kayak di luar BC itu mereka juga buang sampah, yang penting di BC buang sampah gitu. Nah, jadi kami sama teman-teman aku yang lain tuh buat Ekopis tuh ya biar ini sih membenarkan di faktor sosialnya gitu. Oh, kalau gitu bedanya antara buang sampah yang di Ekopis dengan di luar Ekopis itu seperti apa? Buang sampah di dalam Ekopis itu maksudnya tuh di BC gitu ya. Jadi di BC itu tuh buang sampahnya itu kan masih ini ya, satu tempat sampah habis itu sampai full gitu kan. Oh, tadinya seperti itu? Iya, tadinya kayak gitu. Habis itu udah Ekopis lurus ini. Jadi di satu tempat itu nanti ada tempat sampah, ada 3 jenis. Ada anorganik, anorganik, botol, sama duplex gitu. Nah, jadi yang awalnya cuma satu tempat sampah yang full, habis itu nanti jadinya ada 3 gitu. Oh, oke. Jadi tujuan utama dari Ekopis sendiri? Tujuan utama dari Ekopis sendiri itu ya menghimbau teman-teman, mengajak teman-teman gitu Ekopis. Selain itu kan di depan ya. Jadi di belakang Ekopis juga mengolah sampah-sampah yang ada di BC gitu. Jadi ada di depan layar sama di balik layar. Oh, oke gitu. Jadi tapi sebelum adanya Ekopis ini tentu udah ada sistem dong dalam pengolahan sampah di BC. Iya. Kalau pengolahan sampah sebelum adanya Ekopis seperti ini seperti gimana Pak? Oke, ya untuk sebelumnya memang kita masih dikelola oleh tim kebersihan gitu. Jadi tim kebersihan yang setiap hari membersihkan di lingkungan pesantren. Nah, saat ini kami sangat senang dengan adanya inisiasi dari tim Ekopis yang dikomandani oleh Mbak Aurel ini. Suatu kebanggaan bagi kami di tim pengelola pesantren adanya gagasan kesadaran terhadap lingkungan pesantren itu tumbuh sendiri dari santri, bukan dari dari santri, bukan dari manajemen yang ada di yayasan atau tim kebersihan. Sehingga ketika adanya Ekopis ini berarti mulai ada kesadaran yang tumbuh dari santri sendiri. Nah, itu mempermudah kami untuk mengelola
manajemen sampah yang ada di Bumi Cendekia. Dulu awalnya ya kita adanya aturan ya dari atas gitu loh, top down dari atas. Nah sekarang aturan itu biar muncul dari teman-teman sendiri, diinisiasi oleh teman-teman sendiri. Oh bagusnya tong sampah ini dibuat 3 gitu. Oh 3 itu apa aja? Oh misalkan tadi ada botol, terus ada juga residu, ada juga duplek. Nah itu juga dari inisiasi teman-teman. Bahkan teman-teman juga sudah mengelola sampah botol itu, jadi memilah gitu. Jadi secara nggak langsung Ekopis itu udah bangunnya sistem pengolahan sampah yang sebenarnya diprakarsai dari anak-anak karena pengolahan sampah dari pihak pesantren sendiri masih kurang gitu ya Pak? Ya. Betul. Itu. Ya. Jadi perbedaan khusus nih antara Ekopis sama pengolahan sampah biasanya seperti apa? Kalau dulu awalnya memang kita tidak ada sistem, dalam artian ya sampah kita kumpulkan semua dari semua berbagai sumber sampah itu kita masukkan ke tempat pembuangan terakhir kita, lalu kita pilah sendiri gitu. Nah itu menjadi kewalahan tim sampah itu karena saking banyak sampah, karena semakin banyak santri otomatis sampah itu akan semakin banyak. Dan harapan kami di manajemen yang di pesantren ini, pesantren ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, masalah sampah sendiri gitu. Sehingga sampah hari ini sebisa mungkin kita bisa atasi hari ini juga. Nah itu disambut baik dengan Aurel dan teman-teman ini, bahwa gagasan itu sebenarnya tidak cukup hanya dari manajemen, tapi memang butuh dari santri itu sendiri, kesadaran santri. Nah sekarang mereka sudah mempunyai sistem, dalam artian ada struktur organisasinya, mulai dari ketuanya, bahkan ada tim untuk mengelola magot, mengelola sampah anorganik, dan sampai sekarang mungkin akan membuat pertanian ya, perkebunan ya, gitu. Ya, ada perkebunan. Jadi lebih tersistem dan orang-orangnya ada gitu, tidak hanya tim dari tim sampah pesantren saja, karyawan saja gitu. Jadi secara nggak langsung Ekopis ini seperti kolaborasi antara di manajemen dan juga di santri-santrinya ya? Betul. Oke. Tadi menyebutkan adanya pertanian gitu. Kok bisa Ekopis yang tadinya ngolah sampah bisa sampai jadi pertanian tuh gimana? Kok bisa seperti itu? Jadi awal munculnya Ekopis tuh itu tuh dari divisi lingkungan hidup dari OSIS SMA ya. Jadi ya tanaman itu dia juga bisa ini apa sih namanya, pertanian itu kan bisa dari hasil olahan sampah yang jadikan pupuk ekoenzim tuh. Iya. Dari sampah organik. Iya, jadi pupuk. Habis itu pertanian itu sebenarnya tuh kayak menghijaukan gitu loh. Jadi kan kalau misalkan sampah doang itu kan jadinya agak gimana gitu kan. Jadi munculnya tanaman itu biar jadi fresh gitu. Oh, jadi tadinya sampah yang dibuang diolah kembali, digunakan kembali, bahkan sampai menghasilkan satu produk berupa tanaman itu. Iya, jadi organik di sini kan juga ini kan menjadi masalah gitu. Ada beberapa mungkin yang diambil sama warga sekitar buat dijadiin makanan. Makan ternak. Makan ternak. Terus habis itu ada juga nanti yang kita kasih ke maggot. Habis itu sisanya juga kita jadiin ekoenzim. Habis itu ada juga yang kita jadiin pupuk buat tanaman. Maggotnya sendiri itu buat apa ya? Maggot itu sebenarnya tuh buat ini maggot mengurai ya. Jadi nanti maggotnya setelah proses itu 40 hari, jadi maggotnya itu nanti akan dikasih makan ke ayam sama ikan. Kita punya ikan juga. Ada kolam ikan. Pertanian dan juga kolam. Iya. Perikanan, peternakan sama perkebunan rencana. Banyak sekali. Ada ayam juga kita. Ayam Elba. Ayam Elba. Jadi kalau dari awal prosesnya kok bisa dari sampah organik itu sampai menjadi pertanian itu gimana ya prosesnya? Jadi kan organik itu kan macam-macam ya cara mengolahnya. Jadi ya kita coba beberapa itu sebagai kayak praktik nyata yang ini loh, menambah ilmu gitu. Jadi kita kan setiap Sabtu pagi kan kita ketemu kan satu Ekopis SMP sama SMA. Jadi di Sabtu itu kita ada mengolah sampah, habis itu kita juga belajar gitu. Nah kita belajar perkebunan juga dari organik itu dibuat pupuk gitu. Jadi kayak ya nambah-nambah pelajaran gitu lah. Jadi sampah yang organik nanti dimakan sama maggotnya.
Terus magotnya nanti? Magotnya tadi kalau sudah panen, magot itu akan jadi pakan untuk ayam dan ikan. Nanti kalau ayam sama ikannya gede? Ayamnya bertelur. Kemarin udah bertelur Aurel satu. Ya. Oh ya, bertahap ya. Telurnya nanti ya dimasak. Dalam artian ini bukan hanya sekedar kita menyelesaikan sampah, tapi di dalam sistem itu ada pembelajaran yang sangat berharga yang itu didapatkan bagi teman-teman sendiri santri. Oh, yang misalkan dulu belum tahu ya magot itu seperti apa. Kolam ikan itu seperti apa, ayam itu bahkan mungkin di rumahnya santri belum pernah memberi makan ayam. Di sini kita sediakan ayam untuk proses belajar sebenarnya. Walaupun dalam proses ini masih banyak yang perlu kita benahi, cuma saya cukup bangga dengan teman-teman yang terus belajar gitu, terus belajar dengan adanya di belakang kita ini akan menjadi satu tempat pengolahan sampah terpadu, mulai dari pengolahan sampah organik, anorganik, ada kolam ikan, ada kandang ayam, nanti akan ada juga perkebunan. Jadi satu tempat nanti belajar bersama tentang pengolahan sampah dari hulu ke hilir gitu. Tapi memang kita masih juga belajar ya Aurel. Kemarin kita ke UGM. Iya, Nah, jadi karena kita masih baru ya, mungkin kita masih butuh banyak belajar ke teman-teman kita, pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga lain yang lebih dulu dibanding kita yang baru ini. Kemarin ke UGM, terus kita juga ada kerjasama dengan P3M ya. Sama YSI juga. Nah, sama YSI juga. Ya, masih butuh banyak masukan dari senior-senior kita lah yang sudah lebih dulu menjalankan program pengolahan sampah di lembaganya. Gitu. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin nih kalau Ekopi sendiri ternyata program yang berasal dari kesadaran santri-santri di pesantren Bumi Cendekia akan pengolahan sampah yang masih kurang. Dan juga tadi udah dijelasin nih kalau di Ekopis ini sampah organiknya diolah untuk makanan magot, kemudian nanti magot tersebut bisa jadi makanan ayam, ikan, dan juga buat perkebunan. Jadi secara nggak langsung dari sampah tumbuhlah produk berupa pertanian, perikanan, dan juga perkebunan peternakan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ya pengolahan dari sampah organik. Kalau dari sampah anorganiknya sendiri, gimana cara pengolahannya? Ini kalau anorganik itu yang pertama sampah botol ya. Jadi botol itu nanti kita ada pihak kedua yang lain. Terus nanti anorganik laku jualnya juga sama residu. Jadi di sini tuh ada website namanya Wastrack yang masih tahap sosialisasi sama P3M. Yang nanti selanjutnya itu nanti bakal dijualnya tuh di lewat web itu. Jadi nanti ada pengambilan dari pihak luar gitu sih. Itu webnya bikin sendiri juga atau gimana? Dibikin sama P3M. P3M. Jadi kerjasama, tadi juga sebutkan ada kerjasama dari P3M ya? Iya. Bentuk kerjasamanya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau bentuk kerjasama pendampingan dari P3M ini apa ya? P3M ini kalau nggak salah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Ini diinisiasi dulunya oleh para kiai yang dia istilahnya peduli beliau ini terhadap perkembangan yang ada di pesantren dan masyarakat. Nah, kami tahun ini mendapatkan pendampingan juga dari P3M itu dalam hal pelatihan serta tadi juga dibekali oleh aplikasi untuk monitoring sampah bulanan, nanti dicatat dalam tablet yang diberikan kepada Ekopis itu juga. Ke depan penjualan sampah itu akan secara otomatis sudah kerjasama dengan P3M yang akan mengambilnya. Tapi untuk saat ini kita di sampah-sampah anorganik seperti botol plastik, duplek, kertas, sama apa lagi yang laku terjual? Sampah plastik, botol plastik, duplek itu yang kardus itu loh Mbak, kardus yang kecil-kecil itu bungkus makanan, sama kertas sama kardus ya, sama kardus itu udah terambil terjual sehingga mengurangi sampah residu yang ada di pesantren. Nah, jadi sampah-sampah yang bernilai itu sebenarnya sudah menjadi uang gitu untuk program-program teman-teman yang ada di Ekopis gitu. Oke, jadi yang organiknya dibuat peternakan, pertanian, dan juga perikanan, yang anorganiknya dijadikan uang kembali gitu ya, benar-benar zero waste ya. Iya. Betul. Kalau gitu
kegiatan secara garis besar di Ekopis apa sih? Kok bisa sampai seberkembang ini? Kegiatan apa ya? Kegiatan kayak di Ekopis tuh kamu ngapain? Kalau Ekopis itu tuh aktif bangetnya itu kita kumpulnya tuh di Sabtu pagi. Nah, jadi Sabtu pagi nanti kita ada diskusi tentang perkembangan teman-teman di asrama kayak gimana, pengolahan sampahnya udah tempat sampahnya itu udah ada 3 belum, habis itu teman-teman yang lain juga udah memilah atau belum. Nah, habis kita berdiskusi masalah, habis itu solusinya, itu nanti kita pindah ke TPA kita. Jadi di situ kita bakal mengolah sampah, kita milah-milah sampah, terus kita hitung sampahnya juga berapa, biar nanti kita hubungin sama pihak luar untuk diambil gitu. Jadi itu agendanya mingguan ya, Rel? Mingguan. Oh. Kalau yang buat sampah organiknya itu pengolahannya gimana? Organiknya itu nanti kita per hari gitu. Oh, per hari. Ya, jadi ada jadwal piket apa? Ada jadwalnya. Jadi nanti tiap harinya itu nanti bakal ada yang ngasih makan ke Maggot gitu. Jadi nanti ambil dari utara, ambil dari selatan, habis itu nanti kita kasih makan ke Maggot. Oh, jadi ngumpulin sampah-sampah organik dari semua gedung di BC, kemudian dikasih ke Maggotnya. Iya. Kalau ngasih ke ayamnya? Kasih ke ayamnya tuh belum makan ininya. Jadi benar-benar organik itu dikasih ke Maggot. Nanti ayamnya tuh nanti pakai pakan sendiri. Pakan sendiri. Gitu. Berarti udah ada pencapaian ya selama melakukan Ekopis ini? Kalau maggotnya itu udah panen sekali sebenarnya kita. Jadi sempat panen pas waktu libur itu, Aurel dan teman-teman libur. Kebetulan saya masih di sini. Nah, ternyata itu udah besar-besar, udah istilahnya udah siap panen. Langsung kita kasih makan ke ikan sama ayam. Selanjutnya kita order lagi karena kita belum punya wadah untuk perkembangan biakan maggot, perteluran maggot. Kita masih disupport oleh P3M tadi, telur maggotnya. Telur maggot nanti itu sudah siap untuk ditetaskan di sini. Jadi untuk telur maggotnya sendiri dapat dari P3M ya? Iya. Kalau pencapaian lainnya ada nggak? Pencapaian lainnya mungkin menurut saya ada program yang kemarin sempat kita lakukan, walaupun masih ada kendala ya, kita coba mengurangi sampah itu dari pusatnya, sumbernya. Contohnya sumbernya di sini adalah minimarket. Di situ memang banyak barang yang dijual yang menghasilkan sampah, mulai dari bungkus makanan gitu ya, botol plastik minum mineral. Itu di situ coba teman-teman itu punya program mengurangi dari sumbernya. Jadi produsen itu, si minimarket itu, orang-orang yang nitip itu mencoba untuk membuat kemasan selain plastik gitu. Ada yang memakai kertas itu memang masih payu dijual, laku dijual, sehingga mengurangi sampah residu. Terus contohnya misalkan ada yang itu juga hasil kita sebenarnya studi banding ke UGM. Jadi ada yang pakai daun. Kalau lemper memang pakai daun ya. Nah, jadi memang kita coba mengurangi dari sumbernya. Dan ada program juga mereka jajan lalu disobek gitu ya. Sampahnya dibuang di situ. Jadi mereka bawa wadah makanan untuk ke kelas gitu. Oh, jadi secara nggak langsung itu aturan untuk di minimarketnya sendiri ya? Ya, betul. Cuma memang kita masih ada tantangan terhadap teman-teman santri. Kadang masih lupa mungkin ya, jajan masih dibawa ke kelas. Cuma aturan kami, jajan itu ya disobek di situ makanannya, sampahnya sehingga tidak tercecer. Ada yang di kelas, ada yang di bawah meja gitu. Tapi sampah itu selesai di minimarket gitu. Ketika mereka jajan sesuatu misalkan bawa wadah sendiri, dimasukkan ke wadah. Oh, jadi setiap santri diwajibkan buat bawa tempat makan seperti itu atau? Ya, Lunchbox sama botol minum. Botol minumnya untuk? Ya mengurangi tadi. Iya. Mereka kalau minum air putih ya sebenarnya kita kan banyak air yang di kemasan botol gitu ya. Untuk mengurangi kemasan botol mereka bawa itu. Jadi minum itu tinggal isi ulang di tempat-tempat air minum yang tersedia, mereka bawa ke kelas gitu. Bahkan ada kemarin seperti teman-teman melakukan kayak penelitian singkat gitu. Kenapa sih mereka banyak beli minum air mineral itu? Ternyata pengen yang dingin misalkan. Nah, akhirnya teman-teman itu mengusulkan gimana Pak kalau ada dispenser yang airnya keluarnya dingin gitu. Nah, kita sediakan itu. Jadi nanti kalau butuh air yang dingin ya mereka bawa botolnya itu untuk
diisi air dingin bisa. Jadi setiap permasalahan sampah sekecil apapun langsung Pak ini loh, gitu. Dengan segini Pak, gitu ya. Ada akar masalahnya gitu, ada solusi. Tapi secara nggak langsung itu akan mengubah kebiasaan santrinya gitu kan ya? Ya, harapan kami memang seperti itu. Harapan kami dalam hadis itu an-nadafatu minal iman itu bukan hanya ditempel di dalam dinding-dinding, tapi ditempel di hati gitu. Sehingga ada kegelisahan bagi santri yang melakukan hal yang menurut aturan itu tidak boleh. Contohnya ada kegelisahan itu, saya bawa bungkus makanan nih, saya buang sembarangan, itu muncul kegelisahan. Nah, ketika rasa gelisah itu muncul berarti sudah tertanam dalam hati si santri tersebut bahwasanya oh ini harusnya dibuang ke tempat sampah tempatnya. Sehingga tadi pelan-pelan, memang ini bukan program untuk singkat, bahkan pesantren-pesantren besar pun melakukan ini bertahun-tahun, dan kita alhamdulillah Bumi Cendekia sudah memulai ini. Masih tahap kita santrinya masih relatif sedikit gitu ya, kita sudah memulai itu. Sehingga tadi hadis itu ya bukan ditempel di dinding-dinding tapi tempel di hatinya masing-masing. Wah, keren sekali. Jujur program Ekopis ini sangat keren sekali ya. Tapi tentu akan menemukan tantangan yang besar di balik program yang keren. Ada nggak sih tantangan-tantangan sendiri yang dirasain dari Pak Fitroh ataupun Aurel, atau mungkin secara teman-teman Ekopis secara umum tantangannya? Nah, dari ini yang di lapangan dulu gimana? Kalau Ekopis sendiri itu orang-orangnya kan kayak mensosialisasi sama mempengaruhi teman-teman buat buang sampah. Influence gitu ya. Influence ya. Nah, proses mempengaruhi itu yang bikin kendala gitu. Jadi kayak bikin ayo buang sampah di tempatnya. Nah, proses itu tuh yang susah, kayak praktik nyatanya itu. Jadi kayak banyak juga orang-orang yang masih kayak buang sampah diem-diem sembarangan gitu sih. Jadi kayak kita tuh udah berusaha buat mempengaruhi teman-teman, tapi ternyata tuh masih ada celah kurangnya gitu. Cara mempengaruhinya dengan apa? Ya dari Ekopis sendiri, kita sendiri itu juga harus kasih contoh. Ya pertama kasih contoh. Habis itu selain kasih contoh, kita juga kayak ngajak teman-teman lain gitu, kayak buang sampah di tempatnya. Selain itu kita juga harus kasih fasilitasnya, itu yang utama juga. Ada lagi? Terus juga ini sih, ngumpulnya Sabtu pagi itu juga susah sih. Karena udah ada kesibukan masing-masing gitu ya? Iya, kita ngatur jadwalnya susah buat ngumpul bareng. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, terus gimana dong? Kalau misalnya nggak bisa, itu dari awal itu kita udah sepakat sih, kita udah sepakat Sabtu pagi kita bakal kumpul dari jam segini sampai jam segini gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala, bilang dulu, habis itu nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Kalau dari Pak Fitro sendiri kendalanya apa ya Pak? Kalau dari saya kendalanya ya selama ini alhamdulillah kendala-kendala itu sudah mulai kita benahi. Contohnya misalkan dulu tidak adanya tempat terpusat untuk pengolahan sampah. Sekarang sudah kita adakan seperti itu. Nah, ke depan dari teman-teman yang punya program bagus itu, harapan kami di pengelola yayasan itu juga menyiapkan fasilitas infrastruktur yang mereka butuhkan. Contohnya misalkan kandang ayam yang lebih luas, namanya kandang ayam bahagia rencana gitu ya. Terus ada lahan pertanian, itu lagi sedang kita usahakan dalam waktu dekat ini, insya Allah nanti akan kita siapkan sehingga teman-teman gayung bersambut gitu. Teman-teman punya program nih, yayasan juga bisa memfasilitasi hal tersebut. Jadi teman-teman juga semangat, didukung oleh pimpinan yang juga memang mensupport hal tersebut. Iya, fasilitasi juga nggak begitu Betul. ya. Termasuk tadi sudah dingin ya. Ya, ada. Gitu. Oke, kalau gitu ada nggak sih agenda terdekat dari Ekopis? Agenda terdekat itu waktu BCIW besok. Jadi kita ada namanya thrifting, itu untuk mengurangi baju-baju bekas gitu. Jadi kita thrifting. Habis nanti kita juga ada Thriftnya dari siapa itu? thrifting apanya? Baju-baju bekasnya dari pakaian siapa? bekasnya dari sumbangan atau dari santri? Dari sumbangan. Oh, sumbangan. Iya. Habis yang kedua tuh kita ada jual kolase. Kolase, iya, kolasenya tuh nanti dari sampah-sampah plastik gitu. Dibentuk kayak lukisan foto seseorang, tokoh. Iya. Misalkan tokoh Pak Yai Imam Aziz, kita buat menggunakan plastik-plastik yang bungkus makanan Itu bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Berarti nggak ada kerjasama sama pihak lain ya dalam Nah, itu tantangan bagi teman-teman. Iya. Berarti ini program baru yang wah ini tantangan baru nih. Gitu ya. Iya. Kalau ada nggak sih apa yang rencana baru lagi di Ekopis untuk memperluas
program Ekopis gitu ya? Rencana kita ada studi banding Iya, lagi ya. studi banding Studi nanti banding. ya rencananya mau ke Kerapiak sama kita ke Bumi Langit. Oh, untuk melihat apanya? Kita mau sharing-sharing aja gitu, kayak di program di luar tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kita kayak mungkin bisa mengimplementasikan program luar tuh ke BC gitu. Karena mereka lebih duluan juga dan Iya. mungkin lebih berhasil daripada kita yang baru ini. Nah, kita sebagai orang baru lah gitu istilahnya dalam pengolahan sampah ini. Belajar sama suhu. Selalu ya. kita ajak teman-teman ya kunjungan kemana gitu agar membuka wawasan teman-teman bisa praktekkan di sini gitu. Oke teman-teman, jadi ini program Ekopis yang ada di Bumi Cendekia, di mana program itu diprakarsai sama santri-santrinya dan didukung penuh oleh yayasan, dan juga itu benar-benar mengolah sampah organiknya, anorganiknya, dan juga sangat aktif ya bekerja sama dengan pihak-pihak lain, saling belajar satu sama lain. Kalau dari Aurel dan Pak Fitro sendiri ada nggak sih harapan buat Ekopis? Ya, harapan saya gerakan ini gerakan yang akan membumi sehingga bisa dilanjutkan oleh adik-adiknya ke depan. Misalkan Aurel sudah lulus nih, sehingga lulus itu bukan berarti selesai juga programnya, tapi bisa diturunkan ke adik-adiknya gitu. Iya, jadi Harapan kami programnya memang berkelanjutan dan ini memang tinggal diteruskan oleh adik-adik. Dan sekarang juga alhamdulillah sudah kita ajak juga yang kelas 7 untuk ikut di kegiatan Ekopis ini. Jadi bisa harapan saya ke depannya sampah di Bumi Cendekia bisa selesai di Bumi Cendekia sendiri gitu. Oh gitu. Kalau dari Aurel harapannya apa? Kalau harapan aku sih ya, itu ketika santri-santri BC itu keluar dari BC, lulus istilahnya itu, dia tuh punya perilaku yang baik gitu. Perilaku baiknya tuh kayak dia care sama sampah gitu sih. Kayak lebih pengen praktik apa sih perilaku teman-teman tuh jadi lebih baik gitu, harapan aku. Oke, jadi kalau tadi Pak Fitro berkelanjutannya Ekopis ini berkelanjutan di dalam BC, kalau Aurel pengennya Ekopis berkelanjutan di luar BC gitu ya, jadi pembiasaan dari Iya, anak-anak jadi yang pembiasaan sudah biasa. Jadinya besok-besok kalau udah punya rumah sendiri, udah jadi orang dewasa, ngajarin lagi ke anak-anaknya, ini loh pengolahan sampah yang seperti ini. Jadi kayak saling mengajarkan satu sama lain. Saling ngajarin satu sama lain. Oke. Kita juga sedang memesan akan memesan mesin pencacah botol plastik sehingga nanti akan ada produk dari tutup botol plastik yang kita hasilkan. Tutupnya? Ya. Mau dibuat apa tuh? Bisa dibuat bangku, meja atau hal-hal yang lain yang nanti akan dipres gitu. Gitu sih. Jadi produk baru nanti. Ini lagi proses pengajuan ke sponsor untuk pengadaan. Sponsor. Mau ucapin terima kasih ke sponsornya? Jelas. Ya, gimana tuh? Oke, kita ucapkan terima kasih ya Aurel dan teman-teman Ekopis kepada semua pihak yang selalu support kita, terutama dari P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Yang kedua dari UGM, khususnya dari Fakultas Teknik UGM. Yang ketiga dari Yayasan SIP Indonesia. Gitu. Terima kasih banyak atas support yang diberikan kepada Bumi Cendekia. Oke sobat Cendekia, nggak kerasa nih kita udah berbincang-bincang berapa menit ya, aku kurang tahu berapa menitnya. Tapi kita sudah selesai di podcast untuk hari ini membahas Ekopis. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Pak Fitro dan juga Aurel. Sama-sama.